Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kira Syakira Fajri dengan NIM E1A023046. Di sini, saya akan menjelaskan terkait peran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB dalam sistem perpajakan nasional atau di dalam Indonesia ini seperti apa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari peran BPHTB ini dalam sistem perpajakan di Indonesia ini seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa BPHTB ini merupakan salah satu bentuk pajak daerah atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu tentang BPHTB ini sudah dijelaskan lebih lanjut di pasal 44 hingga dalam pasal 49. Nah, tentunya dalam pasal ini kita jadi tahu bahwa BPHTB itu menjadi bagian dari restrukturisasi pajak daerah, kemudian juga tujuannya juga ini untuk dapat memperkuat dari otonomi fiskal daerah dan juga bisa meningkatkan dari efisiensi dari pengelolaan keuangan publik itu sendiri. Selanjutnya, dari adanya BPHTB ini sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting memiliki kontribusi yang tentunya signifikan terhadap PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi ada hubungannya nih, ada kaitannya antara BPHTB dengan PAD ini sendiri dalam di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, namun peranan BPHTB ini pada pelaksanaannya tentunya memiliki berbagai macam tantangan. Tentunya salah satu tantangannya itu adanya kesadaran yang rendah, terus juga adanya kurangnya sosialisasi, terus juga kalau misalnya menggunakan sistem self assessment system atau pelaporan yang sendiri itu suka terjadi adanya pelaporan yang tidak sesuai dengan pajak yang dikeluarkan, seharusnya perhitungan itu seperti apa. Selanjutnya, dalam perpajakan nasional ini juga memiliki peran BPHTB ini perannya itu sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tapi juga sebagai alat kontrol atau pengendali transaksi. BPHTB ini merupakan pajak wajib yang harus disetorkan oleh masyarakat dan berbagai transaksi, contohnya seperti dalam jual beli, terus juga dalam warisan, hibah, wasiat, dan kini itu telah terafiliasi secara online atau adanya sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ada banyak tantangan tersebut, terutama dalam sistem self-assessment system gitu. Dalam BPHTB itu adanya karena adanya keleluasaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang, terus juga yang seringkali dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Jadi sebenarnya problemanya itu adalah tantangan dari manusianya itu sendiri atau SDM yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk contoh konkret yang adanya tantangan ini, salah satunya itu di Kota Bandung, itu menunjukkan bahwa meskipun penerimaan BPHTB itu sudah meningkat setiap tahunnya, ada peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi untuk capaian target dari BPHTB-nya ini masih belum optimal. Saya tertarik untuk mengkaji bagaimana sih cara mengoptimalisasikan peran dari BPHTB ini dalam sistem perpajakan nasional, yaitu salah satunya dengan adanya digitalisasi, terus juga adanya integrasi data yang akurat, terus juga akurasi data juga, dan adanya efisiensi dari sistem tersebut. Contoh yang ada di Kota Bandung tersebut, akhirnya saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana apa sih upaya-upaya untuk mengoptimalisasikan peranan dari BPHTB ini di sistem perpajakan nasional. Caranya itu ada salah satunya digitalisasi, integrasi data, akurasi, dan efisiensi. Nah, adanya penerapan BPHTB yang secara optimal ini dengan cara ya menekankan beberapa hal yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan adanya pemungutan tersebut, dengan dasar hukum yang lebih kuat dan lebih modern, BPHTB ini jadi diharapkan dapat memainkan perannya dalam sistem perpajakan nasional itu secara lebih signifikan. Seperti itu. Oke, lantas rumusan masalah dan tujuan yang saya angkut adalah yang pertama, peranan dari BPHTB ini dalam perpajakan nasional itu seperti apa, dan tantangan serta optimalisasi pemungutan BPHTB dalam Indonesia ini seperti apa. Dan untuk tentunya tujuannya itu untuk mengetahui peran dari BPHTB dan juga memahami bagaimana sih tantangan dan apa saja upaya dari optimalisasi peran si BPHTB ini di sistem perpajakan nasional. Saja seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari BPHTB ini adalah sudah tercantum dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pada pasal 1 angka 37, yaitu di mana biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ini merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, objek dan subjek itu apa aja sih? Untuk objek dari BPHTB ini merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dan untuk subjeknya itu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut. Kita ketahui sistem pemungutan pajak di Indonesia ini mengenal adanya tiga sistem. Yang pertama ada official assessment system, self-assessment system, dan withholding system. Ini memiliki peran yang penting sebagai mekanisme untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau si subjek pajak ini kepada pemerintah. Maka dari itu, sistem ini menjadi sarana untuk kewajiban mengelola pajak agar dana yang terutang dapat diselesaikan ke kas negara secara tepat waktu. Untuk self-assessment system sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ada sistem yang bernama withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Disimpulkan bahwa definisi dari BPHTB ini merupakan pajak atau bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang
dikenakan kepada pribadi atau badan sebagai wajib pajak. Selanjutnya, dalam konteks sistem perpajakan nasional, tentunya BPHTB ini beroperasi yang terintegrasi dalam sistem pemungutan pajak yang ada dalam ketiga sistem dalam Indonesia ini, yaitu dalam official assessment, self-assessment, dan withholding system. Khususnya dalam penerapan BPHTB ini, self-assessment system itu memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang hingga membutuhkan ketelitian, transparansi, dan kepatuhan yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memahami posisi BPHTB ini dalam struktur pemungutan pajak itu menjadi yang penting untuk menilai kontribusinya dalam terhadap penerimaan sumber negara, pembangunan daerah, dan sinergi dengan jenis pajak lain dalam sistem perpajakan nasional. Kita ketahui bahwa peranan BPHTB ini sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga ada sebagai alat kontrol atau pengendali transaksi properti dan legalitas dari kepemilikan. Selanjutnya ada pula catatan fakta dari kontribusi BPHTB ini terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di beberapa provinsi. Contohnya seperti pada Provinsi Jawa Barat, itu kontribusi BPHTB terhadap PAD ini mencapai 18 hingga 22% dari total pajak daerah. Sedangkan dalam Provinsi Jawa Tengah itu berkisar antara 12 hingga 16% dari total pajak daerah. Dan untuk Provinsi DKI Jakarta itu sendiri lebih dari 20% dari total pajak daerah. Nah, dari kontribusi inilah kita jadi tahu bahwa peranan BPHTB dalam perpajakan nasional itu bisa menjadi sumber penerimaan daerah dalam PAD ini sendiri. Contoh konkret lainnya yang terjadi, saya mengambil berdasarkan data statistik yang berada di Kota Bandung karena dalam Jawa Barat inilah pertumbuhan yang lebih banyak signifikan terkait peranan BPHTB ini dalam perpajakan daerah. Satunya yaitu dalam Kota Bandung, di mana menunjukkan bahwa realisasinya atau aktualisasinya dalam penerimaan BPHTB itu adanya peningkatan setiap tahun, tetapi belum optimal. Nah, pada tahun 2022 juga dalam Kota Tangerang itu terjadi eh, pertumbuhan bahwa lebih dari 30% transaksi properti yang dilaporkan dengan nilai di bawah nilai jual objek pajak atau NJOP itu yang seharusnya dibayarkan. Hal ini jadi menyebabkan potensi negara kehilangan penerimaan pajak sebesar kurang lebih 12 miliar. Tentunya dari adanya peristiwa yang ada terjadi di Kota Tangerang maupun Kota Bandung yang belum optimal ini, itu telah menunjukkan bahwa self-assessment system yang disetorkan oleh wajib pajak ke negara itu dapat memberikan ruang praktik laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya. Kedua, peranan dari BPHTB dalam sistem perpajakan nasional yaitu sebagai otonomi fiskal dan pembangunan di mana mereka dapat memperkuat baik itu otonomi fiskal daerah, membiayai infrastruktur dan pelayanan publik maupun pusat ataupun daerah. Contohnya itu eh, ada di Kota Bandung, yaitu di mana dalam Kota Bandung ini karena Jawa Barat merupakan pertumbuhan yang paling pesat, yang signifikan, ini dijelaskan bahwa eh, eh, daerah Jawa Barat itu mampu mengelola BPHTB secara lebih efektif dan cenderung memiliki kinerja pembangunan yang lebih baik. Yaitu dalam Jawa Barat optimalisasinya itu dari BPHTB dengan berkontribusi terhadap pembiayaan proyek revitalisasi kawasan kumuh dan pembangunan jalan lingkungan. Kenapa Provinsi Jawa Barat itu menjadi pertumbuhan kontribusi yang paling pesat terhadap PAD atau terhadap perpajakan nasional itu dikarenakan di Bandung pada tahun 2016 sudah menerapkan sistem digitalisasi di mana itu dapat meningkatkan sistem self assessment yang efisiensi dalam pemungutan pajak itu sendiri. Oke, peranan lainnya dari BPHTB dalam perpajakan nasional yaitu sebagai pengendali transaksi dan juga legalitas, di mana eh, BPHTB ini juga sebagai instrumen fiskal, alat pengendali atau kontrol dari transaksi properti dan legalitas kepemilikan, di mana ini pun berkaitan dengan adanya PPH properti dan juga PBB. Jadi BPHTB ini fungsinya juga atau peranannya sebagai pengawasan dari transaksi properti tersebut. Makanya dari antara keterkaitan PPH properti dan PBB itu sangat kuat dengan peranan di BPHTB. Nah, hubungan dari ketiga unsur pajak ini itu dapat terintegrasi atau menjadi bentuk satu kesatuan dalam pengawasan hingga pengendalian transaksi properti tersebut. Nah, adanya sinergi dari BPHTB, PPH properti dan PBB ini merupakan dapat meningkatkan akurasi akurasi dari data objek pajak atau dapat memperkuat dari basis pajak daerah ataupun PAD ini tersendiri. Sehingga kita jadi tahu bahwa pentingnya untuk meningkatkan integrasi sistem informasi antara BPHTB dan PPH final atas transaksi properti agar duplikasi ataupun bentuk manipulasi nilai transaksi itu tidak terjadi lagi. Nah, dengan sistem yang terintegrasi inilah pemerintah dapat melakukan verifikasi silang atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lantas bagaimana sih tantangan dan optimalisasi dari
BPHTB itu sendiri. Nah, tantangannya ini seperti yang kita ketahui bahwa BPHTB ini sudah memberikan kontribusi yang signifikan yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, kita mendukung sistem perpajakan nasional baik sebagai sumber penerimaan daerah maupun sebagai instrumen pengendalian transaksi properti. Tapi efektivitas dari pungutan BPHTB ini sangat tergantung pada administrasi, sumber daya manusia, dan kesadaran wajib pajak. Nah, contohnya pada dalam Kabupaten Kediri itu sendiri, efektivitas dari pungutan, pungutan pajak dari BPHTB ini itu mampu melalui target PAD dengan pencapaian lebih dari 100% pada tahun 2019. Tetapi dalam Kecamatan Koja dalam Jakarta Utara di tahun 2022 menunjukkan adanya ketidakefektifan dari sistem pemungutan ini. Hal ini dapat kita indikasikan terkait perlunya perbaikan sistem dan intensifikasi dari pengawasan itu sendiri. Nah, jadi efektivitas dari pungutan BPHTB itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan sistem informasi perpajakan yang digunakan. Nah, kendala lainnya juga baik secara internal maupun eksternal itu contohnya ada dari Kota Padang di mana adanya ketidaksesuaian nilai pasar dan transaksi atau NPOP ini. Nah, akibatnya jadinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pajak. Tapi di sisi lain juga pada program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap itu terhambat karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Karena di daerah tersebut atau di Kota Padang ini banyak kalangan ekonomi yang lemah. Jadi adanya ketidaksanggupan juga dari SDM-nya untuk membayar BPHTB. Ketidaksesuaian antara nilai pasar dan nilai transaksi dalam penentuan NPOP itu menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan BPHTB. Jadi untuk efektivitas pungutannya itu di berbagai daerah mungkin dalam kabupaten dalam kabupaten Kediri sudah optimal, tapi satu sisi lain juga ada beberapa daerah juga yang belum dapat mengoptimalkan dari efektivitas pungutan BPHTB ini. Selanjutnya juga bentuk optimalisasi selanjutnya yaitu dapat menyelesaikan kebijakan baik pusat maupun daerah untuk iklim investasi yang kondusif. Nah, oleh karena itu, dengan menekankan pentingnya reformasi peranan si BPHTB ini dalam sistem perpajakan nasional, artinya modernisasi administrasi BPHTB ini melalui digitalisasi dan integrasi data transaksi aset merupakan langkah yang strategis dalam memperkuat penerimaan daerah. Jadi dengan sudahnya dibantu modernisasi dengan digitalisasi dan juga adanya intensifikasi dengan adanya penyederhanaan prosedur dan integrasi data itu dapat mengoptimalisasikan peranan dari BPHTB dan sistem perpajakan nasional. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah peranan BPHTB ini adalah peranan yang strategis di mana BPHTB juga merupakan instrumen pajak daerah yang penting juga sebagai salah satu sumber penerimaan dan sebagai bentuk kendali atau kontrol transaksi properti. Oke, selanjutnya BPHTB ini juga memiliki kontribusi yang signifikan di mana BPHTB berkontribusi langsung terhadap PAD di berbagai macam provinsi. Contohnya sudah saya contohkan sebelumnya yaitu di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 20%. Juga adanya tantangan dari peranan BPHTB dan sistem perpajakan nasional yaitu adanya kesadaran rendah, kurangnya sosialisasi, pelaporan tidak sesuai, dan terjadinya praktik manipulasi nilai transaksi. Lantas selanjutnya ada optimalisasi dari peran itu dengan dengan memodernisasi sistem, terus juga mengintegrasikan data dan peningkatan kapasitas serta edukasi kepada publik wajib pajak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait peranan BPHTB ini terhadap sistem perpajakan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.